Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yufu Mukmina Yara Ayu Aulia, bidan di UPTD Puskesmas Tengah Tani. Saya akan menyampaikan laporan orientasi PPPK, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi PPPK. Latar belakang yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pegawai aparatur sipil negara atau ASN, termasuk PPPK, pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, memiliki tugas pokok untuk menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas. Kewajiban dan tanggung jawab PPPK sama dengan PNS atau pegawai negeri sipil, dengan perbedaan bahwa PPPK bekerja berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Masalah yang akan saya angkat dalam laporan orientasi ini adalah masih rendahnya cakupan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin di Puskesmas Tengah Tani. Tujuan laporan orientasi ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai dasar peran dan kedudukan ASN, serta mengaktualisasikannya, dan mengetahui keterkaitan antara kegiatan yang diusulkan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Visi dan misi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Visinya adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya adalah yang pertama, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Manajemen PPPK. Yang pertama, penetapan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, penilaian kinerja. Yang keempat, penggajian dan tunjangan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Yang keenam, pemberian penghargaan. Yang ketujuh, disiplin. Yang kedelapan, pemutusan hubungan perjanjian. Yang kesembilan, perlindungan. Tata nilai Puskesmas Tengah Tani. OKJ, optimal, kompeten, jelas, empati, harmonis. Nilai dan etika OPD, rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Puskesmas dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Rencana strategis Puskesmas Tengah Tani memuat antara lain: yang pertama, rencana pengembangan layanan; yang kedua, strategi dan arah kebijakan; yang ketiga, rencana program dan kegiatan; yang keempat, rencana keuangan. Tugas dan fungsi tenaga bidan PPPK di Puskesmas Tengah Tani: mempersiapkan pelayanan kebidanan,
melakukan pemeriksaan urin protein, membuat diagnosa kebidanan sesuai dengan hasil pengkajian pada kasus patologis kegawat daruratan, melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain pada kasus kegawat daruratan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan pada klien atau pasien pada kasus fisiologi tanpa masalah pada ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir, KB sederhana, hormonal oral, dan suntik. Melakukan KIE, klien atau pasien secara individu, melakukan rujukan klien atau pasien pada kasus fisiologis, melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan pada kasus kegawat daruratan kebidanan, melakukan pelayanan kesehatan masyarakat dengan membuat kantong persalinan. Rencana aksi kerja PPPK. Yang pertama, kegiatan sosialisasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Tujuan kinerja petugas kesehatan lintas sektor terkait KUA, kepala desa, tim pendamping kesehatan, TPK, memahami tentang pentingnya kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin. Indikator pencapaian terbentuknya kerjasama antara lintas sektor untuk memeriksakan kesehatan calon pengantin. Waktu setiap bulan. Yang kedua, mendata sasaran Catin dan berkolaborasi dengan bidan desa, petugas KUA, tim pendamping TPK untuk data cakupan pelayanan Catin. Tujuan kinerja untuk menilai status gizi calon pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah. Indikator pencapaian mencegah risiko melahirkan anak stunting. Waktu setiap bulan. Yang ketiga, melakukan screening pada Catin. Tujuan kinerja, konseling dan layanan pemeriksaan HB pada wanita apabila ada anemi dan mendeteksi dini kesehatan reproduksi. Indikator pencapaian, mengetahui kemungkinan kondisi anak yang akan dilahirkan. Waktu setiap bulan. Yang keempat, mengundang sasaran Catin melalui pembina wilayah atau bidan desa. Tujuan kinerja, melakukan penyuluhan dan konseling pada Catin. Indikator pencapaian, memahami pentingnya pemeriksaan Catin. Waktu setiap bulan. Yang kelima, memberikan informasi dan edukasi tentang aplikasi e-simil. Tujuan kinerja sebagai alat screening dan media komunikasi dengan tim pendamping kesehatan TPK. Media edukasi tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, kesiapan pranikah, kesiapan kehamilan. Indikator pencapaian. Pencatatan dilakukan dalam format yang sudah ditetapkan setiap bulan. Waktu setiap bulan. Yang keenam, mengevaluasi hasil kegiatan konseling pranikah dan screening Catin. Tujuan kinerja, evaluasi dilakukan dengan membandingkan cakupan pelayanan di puskesmas yang terdaftar di KUA. Indikator pencapaian, tim pendamping kesehatan TPK dapat mendukung penggunaan aplikasi e-simil di masyarakat. Waktu setiap waktu. Demikian pemaparan laporan orientasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.